Hai guys, disclaimer, video ini proses aku coba ganti alamat. Jadi tonton dulu lengkap ya, jangan langsung ikutin. Karena di series ini aku akan tunjukin error aku atau kesalahan aku, dan kalian bisa belajar dari situ. Mungkin nanti di video paling akhir aku juga akan nunjukin final conclusion atau tutorial pastinya ya. Halo guys, ketemu lagi sama aku Diva. Video kali ini aku tuh pengen ngasih lihat kalian sebenarnya proses bareng juga sih, karena aku itu pengen sambil ngelakuin ini sekarang. Jadi di sini aku pengen nunjukin gimana caranya ganti data alamat WNA di website imigrasi yaitu e-visa. Kan kalau WNA udah di Indonesia, kayak contohnya suami aku nih, di Indonesia ini kan ada izin tinggalnya ya, ITAS. Nah di ITAS itu kan ada alamatnya tuh, alamat tinggalnya di mana. Aku sebagai sponsor, kalau suami aku pindah alamat kayak gitu tuh harus lapor ke imigrasi. Nah kali ini aku mau nunjukin. Tapi catatan, untuk kasus suami aku ini kita pindah alamatnya masih di kayak di dalam perumahan yang sama. Jadi kecamatannya sama, kabupatennya sama. Jadi nggak perlu kayak sampai beda kota gitu ya guys. Jadi kalau misalkan kalian ini kasusnya pindah yang beda kota atau kayak gimana, mungkin kalian bisa konfirmasi juga ke imigrasi untuk info pastinya. Siapa tahu ada step lebih yang perlu kalian perhatikan. Tapi kali ini kita coba lihat bareng ya gimana prosesnya. Karena ini pertama kali banget aku juga ngelakuin, bisa jadi pendaftarannya ditolak, kita nggak tahu. Jadi kita cek bareng-bareng. Oke, tahap pertama yang harus kita lakukan itu adalah cek persyaratannya apa aja. Gimana cara taunya? Cara taunya itu kalian bisa aja, kalian login ke akun sponsor kalian di evisa.imigrasi.go.id, lalu ke My Application, abis itu ke bagian Stay Permit, ya kan? Ini sebenarnya sama dengan tutorial gimana kalian mau ngeganti datanya nih. Terus kalian ke sebelah kanan, klik tombol Action, terus Change Data. Di change data ini kalian pilih change address. Nah nanti muncul tuh apa aja di situ, ada kayak notification pop up gitu loh, apa aja yang harus kalian siapin. Dan kalau kalian klik OK, klik next, nanti kalian juga bisa ngeliat tuh, nanti tuh kalian bakal diminta untuk nge-upload apa aja. Bisa kalian cek dan siapin dulu dokumen-dokumen yang diperlukan untuk upload. Berdasarkan aku ngecek, aku ini yang aku butuhin ini belum ada, itu adalah dua dokumen, yang lainnya udah ada, yaitu surat jaminan, surat penjamin, dan immigration documents. Nah dua ini aku nggak ada. Kan aku udah tahu nih aku butuh dua dokumen ini. Sekarang selanjutnya kita harus persiapin dokumennya, prepare the documents. Untuk guarantor letter ini tuh sebenarnya guarantor letter itu atau surat sponsor itu sama kayak waktu awal kita daftar visa buat WNA ya, isinya surat jaminan. Nah cuma aku lihat waktu tadi di pop up notificationnya itu kita perlu juga ada surat permohonan ini perpindahan alamat itu dengan alasan apa kayak gitu kan. Nah jadinya aku nggak tahu sih ini aku bener apa enggak ya, tapi kita coba dulu aja. Jadi aku ini bikin surat jaminannya, di surat jaminan ini dijadi satu, surat permohonan dan jaminan. Isinya itu, bentar. Di sini aku bikin jadi satu, surat permohonan dan jaminan. Jadi isinya kayak gini, aku kasih lihat ya. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama aku, data aku sebagai WNI, sebagai sponsor, mengajukan permohonan perubahan data alamat izin tinggal terbatas suami berkeluarga negaraan asing saya untuk keperluan perubahan atau pindah tempat tinggal dengan data sebagai berikut. Aku kasih lihat juga tuh, aku sertakan data suami aku, suami WNA aku. Sebagai penjamin, saya bertanggung jawab penuh atas segala hal ihwal keberadaan WNA itu, terus setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, perubahan alamat, segala biaya yang timbul, bla 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 bla. Dan tanda tangan di bawahnya pakai materai 10.000. Nah, jadi ini surat pertama, dokumen pertama yang aku siapkan. Selanjutnya immigration documents. Nah, waktu itu aku tanya ke CS imigrasi, ini immigration documents itu isinya apa aja? Nah, kata mereka itu, ini aku nanya lewat ini ya, yang apa, tanya Midoyu yang di live chat imigrasi, website imigrasi. Immigration documents ini katanya bisa sertakan, jadi dibikin di satu file PDF gitu, di merge paspor. Walaupun sebenarnya pas kita daftar di sistem itu udah ada paspor WNA juga, tapi masukin aja paspor WNA, terus ITAS yang
sekarang sedang berlaku itu. Nah, CS-nya bilang itu aja tuh. Terus aku ingat aku pernah baca di mana ya, di grup Facebook apa kayak kalau nggak salah, bilang katanya perlu juga surat domisili, katanya dari Disduk Capil atau kayak gitu. Nah, jadi aku tanya kalau surat domisili gimana, Min? Katanya oh iya bisa disertakan juga di immigration documents ini, di merge. Jadi satu lagi itu surat keterangan domisili. Nah, aku tanya ke CS waktu itu, katanya apakah surat domisilinya itu harus dari Disduk Capil atau RT RW saja sudah cukup? Katanya RT RW juga sudah cukup. Jadi di sini aku hanya akan melampirkan surat keterangan domisili dari RT RW tempat tinggal baru atau alamat baru suami WNA aku. Nanti kita lihat lah ya, apakah diterima atau enggak. Kalau enggak ya berarti kita harus mengurus sesuai arahan imigrasi. Jadi 3 dokumen tadi ini, paspor, ITAS, sama surat keterangan domisili, di merge, digabungin jadi satu file PDF ya. Nah, gimana caranya dapat surat keterangan domisili? Kalau suami aku sama suami aku, jadi kita tentunya hubungin ketua RT ya, bahwa kita ini mau mengurus perubahan status alamat WNA di imigrasi, dan salah satu persyaratannya surat keterangan domisili. Nah, bagaimana prosedurnya Pak? Kayak gitu kan. Nah, dimintalah itu, kita sama Pak RT itu diminta untuk sebenarnya dimintanya detail langsung ini aja, namanya siapa, terus nomor paspor, terus apa lagi ya? Jan, what did Pak Jalu ask you to give the data? Bentar ya, suami aku lagi cek dulu. Full name, nationality, place and date of birth, passport number, occupation, current address. So, jadi itulah data yang diminta sama ketua RT kita dan dikasih. Tapi tentunya supaya makin melengkapi, suami aku kirim juga PDF ITAS dia ya. Sebenarnya ketua RT juga minta kita kasih kakak kalau ada, tapi kita bilang nggak ada karena masih ITAS izin tinggalnya, jadi belum bisa punya kakak atau kartu keluarga, belum bisa masuk. Kita sih waktu kita minta itu, kita kasih juga contoh yang kita temuin di internet ya, buat jadi formatnya gitu kayak gini. Nanti kalau sudah, kita sih kemarin sempat harus menunggu sekitar 2-3 hari karena Pak RW-nya sedang tidak ada di sekitar sini, jadi kita harus menunggu supaya dapat tanda tangan Pak RT, Pak RW, dan stempel juga. Begitu, dan kalau sudah, kita tinggal scan-scan lah dokumen-dokumen ini, kita jadikan PDF. Dan sekarang waktunya kita untuk apply. Ayo, ini bareng loh. Oke, sekarang kita ke evisa.imigrasi.go.id. Jangan lupa kita mau sign in, sign in ya. Kalau udah, remember me, I'm not a robot. By the way, ini aku jam 15.18 ya, masih jam kerja sih. Oke, kalau udah submit. Nah, kan diminta kode OTP, cek email dulu. Oke, kalau sudah, kita ke my application. Lalu ke bagian stay permit WNA-nya di sini. Dan kita ke sebelah kanan nih, kan ada tombol action tuh. Kita klik, kita ke change data. Nah, nanti ITAS WNA-nya akan muncul di sini detailnya. What will be done with the product? Nah, kan di sini kita mau ganti alamat ya. Ini ada banyak pilihan lain tuh. Ganti apa? Change of activity, paspor data. Nah, ini address nih. Tuh, kalian juga bisa di sini address. Change address. Kalau sudah, change of address data. Residential address data, foreign detail, dan apply. Nah, ini muncul kan change of address data. Kayak gimana? You will automatically obtain electronic stay permit. Jadi akan dapat dari email kalau pendaftaran kalian diterima. Tuh, jadi tadi kan proof of guarantee and written purpose of application for a statement of address change sama paspor. Oke, apply. Nah, di sini ada 3 tahap: application information, upload your passport and use formal photo, fill out the form complete, attach the applicable documents, baru nanti kita review. Di sini, ini kan detail ITAS si WNA-nya ya. Kalau suami aku visa E31A, berarti activity-nya emang family dependent, spouse of Indonesian citizen stay permit.
Oke, kalau ini kan udah benar nih sesuai dengan data si WNA. Langsung kita klik next. Di tahap selanjutnya di sini kita nih upload your passport and use formal photo. Ini sebenarnya udah otomatis karena sebelumnya waktu kita daftar visa itu kan melalui website ini juga ya. Jadi kalau pengalaman aku sekarang sih ini udah muncul otomatis ya. Paspor dan pas foto juga. Jadi tinggal klik next. Selanjutnya, nah ini kan udah benar ya, kita lihat lagi, namanya sudah benar, tanggal lahir, nomor HP masih sama, gak bisa. Oke, ini kan kita mau ganti alamat nih. Nah ini bisa diganti karena tadi kita udah apply mau ganti alamat, jadi kita masukin di sini detail alamatnya. Aduh, bisa dimasukin aja guys. Oh, bisa diganti sekarang, tadinya nggak bisa. Kan dulu waktu aku apply visa buat suami aku udah masukin kode pos sesuai ya, tapi village-nya tuh nggak ada pilihan desa tempat tinggal. Makanya di sini pas aku lagi klik-klik ternyata udah bisa diganti, makin bagus deh, aku jadi sesuai dengan data sebenarnya. Oke, sekarang kita ke bagian ini, upload guarantee letternya. Ya kan, kita mau upload dulu surat permohonan dan jaminan. Kalau udah berhasil berarti akan muncul di sini ya judul dokumen kita. Terus upload immigration document. Oke, declaration. I hereby, saya mendeklarasikan kalau informasi yang disajikan di sini, yang disertakan di sini itu betul. Saya mengerti, tidak bisa refund. Gak tahu sih, emang kita bayar ya? Coba kita lihat nanti. Saya mengerti bahwa paspor yang ini harus masih valid 6 bulan minimal. I understand the data filled in the visa form is correct. If there's some mistake in filling, I accept the consequences. Oke, check dan I will submit it. Bismillah. Still processing. Oke, application submitted successfully. Yeah, thank you, my good. Oke, kita udah selesai daftarnya. Ini tanggal 23 Juni ya, hari Selasa, 23 Juni 2026, jam berapa ini? 3:27. Jam 3:27. Jadi asar, ini asar. Masih sebelum jam 4 sih, berarti masih jam kerja ya. Kita lihat kita perlu menunggu berapa lama dan apakah permohonan kita diterima. Oke, nanti aku update lagi ya guys. Bye bye.